wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Komisi 1 Akuntansi Biaya yang beranggotakan Feby Triwulandari, Rizal Marito, Sakil Mufida Fasya, dan saya sendiri, Jatuh Putra Besar, akan menjelaskan salah satu perusahaan yang mungkin sudah tidak asing bagi kita semua. Perusahaan tersebut adalah PT Nippon Indosari Kopindo Tbk, atau mungkin yang lebih kita tahu dengan nama Sairoti. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. PT Nippon Indosari Kopindo merupakan perusahaan roti terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan tahun 1995 oleh Wendy Sui Cheng Yap dengan kantor pusat berlokasi di kawasan MM 2100, Cikarang, sebagai sebuah perusahaan modal asing. Sejak 28 Juni 2010, perseroan telah melakukan penawaran umum perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan simbol saham IDX Roti. Saat ini, Nippon Indosari Kopindo memiliki 14 pabrik dengan sebaran 13 pabrik berlokasi strategis di Indonesia dan 1 pabrik di Filipina. Pabrik tersebut ialah berada di daerah Cikarang, Pasuruan, Semarang, Medan, Cibitung, Makassar, Palembang, Sulawesi, Sumatera, Purwakarta, Cikande, dan Bekasi. Alasan kami memilih PT Nippon Indosari Kopindo merupakan karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufaktur di bidang makanan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu biaya produksi menurut Sariroti. Terdapat 2 kategori biaya, yaitu quality cost dan optimal quality cost. Quality cost terdapat 1 prevention cost, merupakan biaya yang dikeluarkan dalam mencegah kegagalan. Contohnya ada biaya pelatihan dan perencanaan kualitas. Lalu ada appraisal cost, merupakan biaya yang timbul saat melakukan pendeteksian kegagalan produk. Contohnya biaya inspeksi, biaya pengujian, dan proses audit. Lalu yang ketiga ada internal failure cost, merupakan biaya yang terjadi akibat produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan customer. Contohnya biaya scrap, biaya reward, dan biaya perubahan desain. Lalu yang keempat ada external failure cost, merupakan biaya yang terjadi pada saat produk dan jasa gagal untuk memenuhi kepuasan customer. Contohnya itu ada biaya jaminan, biaya penyelesaian keluhan, dan biaya dari repair barang. Lalu selanjutnya ada optimal quality cost. Yang pertama ada acceptable quality view. Terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Jika biaya pengendalian meningkat, maka biaya kegagalannya berkurang. Selama penurunan biaya kegagalan lebih besar dibandingkan peningkatan biaya pengendalian. Lalu yang kedua ada zero defect view. Unit yang rusak atau cacat harus diminimumkan sampai tidak ada lagi atau nol. Kerugian yang berasal dari produk yang tidak sesuai dengan target kualitas. Contohnya seperti roti yang masih kurang matang, lalu perbaikan mesin karena penggunaan yang berlebihan, dan ganti rugi kepada customer. Dan di sini ada grafik biaya kualitas dari Sariroti. Ini ada biaya kualitasnya, biaya kualitas aktual, dan biaya kualitas kontemporer. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Biaya yang dikeluarkan oleh Sariroti yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku ada terigu, gula pasir, mentega, biang roti, bahan pengawet, garam, dan anti pupuk. Untuk biaya tenaga kerja ada pengadukan, penimbangan, pembakaran, pemotongan, dan pembungkusan. Untuk biaya overhead pabrik
ada biaya listrik, biaya telepon, biaya solar, biaya pabrik, biaya sewa gedung, biaya depresiasi oven, biaya depresiasi mixer, dan biaya tidak langsung. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang perusahaan PT Nippon Indosari. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.